Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah di pagi ini kami menjumpai pemirsa dan juga jamaah yang ada di Masjid An-Nida TPI ini. Tentunya pagi ini saya lihat wajah ibu-ibu semua tersenyum dari awal. Pastinya, wah alhamdulillah Ustadz kita sudah ada tengah-tengah kita. Pasti banyak menantikan, sudah lama rindu dengan beliau. Atas izin Allah dan kehendak Allah, alhamdulillah beliau melangkahkan kaki dan sama-sama menemani kita pagi ini dalam sebuah kajian nikmatnya sedekah. Sebuah kajian yang banyak memberikan kita inspirasi untuk manusia lebih baik lagi, memberikan inspirasi untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah dengan jalan ibadah dan salah satunya dengan sedekah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pagi ini spesial banget, Ustaz kita sudah datang menemani kita. Beberapa episode mungkin beliau penuh dengan kesibukannya, tapi dalam tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan. Nanti kita lihat komentar beliau. Dan tema kita kali ini Ustaz, lupa diri, lupa Allah Ustaz. Ada sebuah ungkapan, siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah. Siapa yang lupa dirinya, pasti dia lupa Allah. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kehilangan ya kalau nggak ada? Ah, masa? Ya kemarin kan kita umroh, terus ada lagi ke mana tuh? Kalimantan. Ya. Kemarin aja saya dari Palangkaraya dalam rangka membuka perluasan gerakan penghafalan Al-Quran ya. Kita kemarin ke Palangkaraya, alhamdulillah bikin fundraising di sana. Kalau tidak salah Ustaz Albar kemarin di Palangkaraya itu terkumpul sekitar 300-an juta. Subhanallah. Iya. 300 juta Ustaz. Iya, cuma 300-an juta itu cincinnya sampai 1 baskom. Iya, kita kumpulin. Cincin apa itu Ustaz? Cincin kawin, cincin segala macam, cincin emas itu ya. Tapi kita nggak bawa, kita tinggal sama orang Palangkaraya. Kita bilang sama orang Palangkaraya, jadiin pesantren dah. Yang kita bawa mah duit yang dari wali kotanya aja gitu. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, sesungguhnya saya ada terus. Kita doain terus ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ya cuman emang alhamdulillah Allah kasih saya kesibukan dakwah di tempat yang lain ya. Tapi saya suka ingat terus sama TPI ya. Ya hari ini saya balik lagi kan. Hari ini kita balik lagi dan insya Allah besok-besok masih ada dah. Ya sampai lebaran kan. Gini tentang tema kita Ustaz Albar. Belum tentu orang yang nggak sholat itu termasuk orang yang ingat sama Allah. Belum tentu juga orang yang Enggak sholat. Sorry ya, saya ulangi ya. Belum tentu orang yang sholat itu dia ingat sama Allah. Karena masalah aktualisasi ya. Perkaranya fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, nanti aku akan ingat kepada kalian semua. Persoalannya adalah banyak di antara kita yang tidak ingat sama Allah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contoh, ketika ibu bapak punya anak sakit, yang diingat pertama kali siapa? Oh, belum tentu tuh. Bisa jadi yang diingat pertama kali obat turun Panas. Dokter langganan, rumah sakit pilihan. Tapi Allahnya bisa nomor 17. Kalau udah mentok, panasnya nggak turun-turun, baru diingat. Biasa gitu. Ketika seorang anak muda nulis surat lamaran pekerjaan, yang diingat apa coba? Ketika dia butuh pekerjaan, yang diingat apa? Koran, ya, untuk dia buka di mana lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan. Ingat sama Allahnya belum tentu. Bahkan ketika surat panggilan kerja pun dipegang, belum tentu Allah diingat. Panggilan nih hari Kamis, tanggal sekian, jam sekian. Dia seneng, tapi bukan dia bawa ke sholat duha,
Dia nggak bawa itu. Kalau nyari kerjanya aja udah lupa sama Allah, bagaimana kerjanya? Ketika seorang pengusaha, ya, butuh duit untuk dia perluasan modal. Yang pertama kali ada di benaknya apa? Pinjam ke bank. Boleh nggak minjem ke bank? Ya kalau sebagai ikhtiar jadi ibadah, ya barangkali insya Allah boleh ya. Tapi kalau belum apa-apa udah ingetnya sama bank. Belum apa-apa gitu Bar ya. Ingatnya sama koperasi. Kemana lagi nih nyari pinjaman? Nah, ini rada-rada aneh gitu Bar. Kita dikasih nikmat sama Allah, tapi kita lupakan Allah. Dan itu banyak kejadian juga Ustaz. Hampir hal ini menjangkiti setiap manusia. Ya. Belum lama saya juga diundang ke salah satu tempat. Beliau baru kena musibah Ustaz. Apa Dia kena rampok. Oh. Beberapa luka badannya. Dia kumpulin anak-anak yatim banyak. Kita adakan doa bersama di sana. Sampai saya katakan bahwa kalau seandainya hal ini malah mengingatkan kita kepada Allah, mungkin ini lebih baik. Mungkin lama kita juga lupa sama Allah. Gitu Ustaz. Iya, sama seperti yang dulu kita pelajari ya. Bahwa belum tentu juga itu masalah itu jelek buat kita. Belum tentu yang namanya utang jelek, penyakit jelek, di PHK jelek. Kalau kemudian permasalahan itu membawa kita ingat sama Allah, jadinya cakep. Ingat ya, rumus masalah apa? Rumus masalah itu dua. Kalau kita lupa sama Allah, kalau kita jauh dari Allah. Maka rumus anugerah juga dua. Kalau kita ingat sama Allah, dekat sama Allah, itu anugerah. Nah tinggal kita cek dah. Kita naik gaji nih dari 2 juta jadi 4 juta. Anugerah apa masalah? Belum tentu. Ukurannya tadi tuh. Begitu 4 juta, subhanallah jadi 4 juta nih. Sholat duhanya malu kalau cuma 2 mah. Jadiin 4 deh. Nah itu anugerah. Anak yatimnya tadinya cuma 2, jadi 4 deh. Sholat lohornya tadinya 4, jadi 16. 12. Sholat lohor 8 apa 4? Kalau yang udah ngajinya lama, sholat lohornya 12. 4 qobliyahnya, 4 zohornya, 4 ba'diyahnya. Nah ini ada orang yang bertambah nikmat, tapi bertambah jauh dari Allah. Gara-gara dia diangkat jadi manajer senior, dia malah nggak ingat bangun malam. Dia malah menyedikitkan sholat lohor. Tadinya 4 jadi 2 sholat lohornya. Ada, dia main jamaah aja. Oh lagi rapat nih kita jamaah deh. Ada nggak? Ada, kita kosor aja deh. Masa gara-gara rapat jadi dikosor? Hak Allah bukan ditambah malah dikurangin. Nah, insya Allah begitu Ustaz. Ya, nanti kita coba dalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di segmen awal ini Ustaz sudah membuka tentang bahaya orang yang lupa diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga di segmen kedua nanti tetap saksikan acara ibadah sedekah setelah kita saksikan yang berikut ini.